Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah kita terima, kita selaku hambanya. Sesungguhnya ada dua perahu jika kita naikin, maka itu insya Allah dunia wal akhirat kita selamat. Dua perahu itu apa? Yang pertama adalah as-sabru 'ala masoif, sabar terhadap musibah, ujian yang mengenai kita. Dan yang kedua adalah asyukru 'ala nikmat, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak, syukur sesungguhnya itu memberikan faedah besar. Salah satunya adalah bahwa syukur itu bisa memadamkan sikap takabur dan sombong. Ketika kita sadar bahwa nikmat yang kita peroleh selama ini tidak ada apa-apanya, tapi nikmat yang kita peroleh itu bukan dari kita sendiri, tetapi nikmat yang kita peroleh itu adalah datangnya dari Allah. Seperti kita saat ini, betapa banyak di antara teman, saudara, tetangga kita setelah salat azan subuh tidak bisa mendatangi masjid atau mushola yang ada. Itulah yang namanya nasrullah, pertolongan Allah, la haula wala quwata illa. Bahkan di surat 16, surat An-Nahl ayat 53, Allah pertegas, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Lalu Allah pertegas lagi, "Tsumma idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dan memang betul, iya karena buduwa, iya karena stain. Maka untuk itulah kita perlunya bersyukur. Bapak, orang yang jarang bersyukur dikhawatirkan hatinya ada penyakit kiber, sombong, takabur. Bahwa apa yang dia peroleh adalah karena kepintaran dan keberuntungan dia. Karena ini ada orang, oh ini saya dapat itu karena dari otak saya dan keberuntungan saya. Di mana dasarnya saya bisa bicara begitu? Itu di surat 28 Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Siapa itu? Zamannya Nabi Musa, yaitu Qarun. Maka hakikat syukur menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Thariq al-Hijratin, beliau mengatakan as-sana'u 'ala ni'akami wa mahabbatuhu, memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut,
wal amulu bi taatihi, serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Maka salaful ummah itu berkata, kullu nikmatin la tuqribu minallah wa huwa bariyatun. Setiap kenikmatan yang tidak dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah pangkal bencana. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu manusia penghuni surga yang hidup di antara manusia selama 63 tahun. 23 tahun beliau berdakwah, 23 tahun beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu tugasnya adalah menyelamatkan manusia dari pinggir jurang neraka ke surga jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Juga kita aturkan kepada kerabat beliau, sahabat beliau, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini hadir di masjid ini. Semoga kita semua jadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dan selalu taat kepada Allah, dan kita bisa mengikuti para salafus soleh tersebut ridwanullah alaihim. Iwatul iman ajunani wa iyyakum. Sebenarnya saya besok kultum ini, namun karena ada keperluan, saya mohon izin kepada Ustadz Miftah untuk ganti pada hari ini. Bapak, hari ini tanggal 29 Rabiul Awal, hari Jumat. Banyak orang mengatakan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kenapa bisa disebut Sayyidul Ayyam? Karena di hari Jumat itu tak lepas daripada banyak keutamaan-keutamaan yang terjadi pada hari Jumat. Kalau diartikan secara harfiah yang sederhana, ya ini rajanya hari. Artinya dari Senin hingga sampai Ahad ada satu hari yang paling baik. Itu apa? Sekarang, hari Jumat. Dalam satu tahun ada satu bulan yang baik. Itu apa? Paling baik itu Ramadan. Dalam satu hari ada waktu yang terbaik, yaitu apa? Sepertiga malam terakhir, Bapak. Nah, ada yang mendasari kenapa Sayyidul Ayyam. Yang pasti adalah adanya kejadian luar biasa di hari Jumat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, khairu yamin tola'at alaihi syamsa yaumal jumu'ati fi. Hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Kulika adamu wa fihi udkhulil jannah. Hari tersebut ada diciptakan Adam dan dimasukkan Adam ke dalam surga. Hari Jumat. Wala taqumu sa'atu ila fi yaumil jumu'ati. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Masya Allah. Jadi itu kenapa orang mengatakan Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Bapak, di masjid ini, di Al-Hikmah ini, betapa kita memuliakan duyufullah, tamunya Allah. Ketika apa? Hari Jumat. Makanya kita biasanya tim kita ini, tim khidmat kita itu untuk meminta mereka yang datang duluan di saf terdepan. Kenapa? Karena saf depan adalah yang paling baik. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Yaitu apa? Ah, Pak, ini bisa sambil senderan di belakang aja. Ya silahkan. Tapi yang betul adalah di depan safnya, paling terdepan. Nah,
Kemudian ada sholawat. Perihal sholawat dari Abu Umamah Al-Bahili, hadis riwayat Baihaqi nomor 3249, Rasulullah bersabda, aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumil jumu'atin. Perbanyaklah sholawatku kepadaku, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ini waktunya. Enggak lama loh Bapak. Ketika habis asar selesai itu, makanya kesempatan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Bapak minggu depan masih bisa ada di masjid ini? Mungkin ada masalah atau keperluan yang lain-lain bisa terjadi. Siapa yang bisa jamin? Enggak bisa. Kesempatan Bapak, perbanyak, ini terutama untuk di saya, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Fa inna ummati tuqdaru alayya fi yaumil jumu'atin. Karena sholawat umatku akan diberikan padaku pada setiap Jumat. Faman kana aktsarahum alayya sholatan. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kana aqrabahum minni manzilah. Dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Artinya apa? Insya Allah kita mendapatkan syafaat. Nggak usah saya bicara kepada jamaah, pada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya nggak tahu, ada hal-hal yang tanpa saya sadari, tanpa saya mengerti, saya melakukan kesalahan, dan itu bisa terjadi. Nah itu tadi berkaitan dengan hari Jumat. Dasarnya kenapa dipanggil Sayyidul Ayyam. Nah, beberapa poin yang harus kita pahami berkaitan dengan ini. Pertama di surat Al-Ahzab nomor 56. Ini Ustadz kita yang baru namanya Ahmad, setiap menjelang azan selalu mengikuti surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam hormat kepadanya. Kapan itu dianjurkan? Kapan dianjurkan bersolawat? Nah, salah satunya ada beberapa poin, tapi yang pasti di poin pertama ada di hadis riwayat Al-Baihaqi, bersolawatnya di Sayyidul Ayyam yang tadi sudah yang dijelaskan tadi. Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada hari Jumat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Berkaitan dengan ini, Imam Qurtubi dalam tafsirnya berkata, perihal Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi menjelaskan bahwa solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti apa? Rahmat dan keridhoannya kepada beliau. Allah kepada Nabi artinya rahmat dan keridhaan beliau. Keridhaan Allah maksudnya. Kedua, sholawatnya malaikat kepada Nabi SAW berarti apa? Doa dan permohonan ampun, istighfar bagi Rasulullah SAW. Dan ketiga, sholawatnya umat kepada Nabi SAW adalah beliau merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah SAW. Ini ada di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu tadi yang poin pertama. Yang poin kedua, kapan sholawat itu dilakukan? Yang kedua adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Makanya tadi sholawat dan salam gitu ya kepada Nabi. Alhamdulillah banyak yang menjawab, tapi yang nggak menjawab ini ada sabda Rasulullah SAW.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari hadis riwayat Tirmizi nomor 3545. Rasulullah bersabda, "Ragimu anfu, sungguh celaka. Rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Orang yang disebut namaku di sisinya, lantas ia tidak bersolawat padaku. Jadi celaka. Makanya mari kita biasakan hal ini, karena kenapa? Rasulullah SAW itu adalah tuntunan kita yang menjadi suri teladan kita. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3546, kalau tadi 3545, sekarang 3546. Al-bakhil, orang yang itu disebut pelit. Kita nih kalau enggak mengucapkan salawat kepada Nabi, pelit ketika kita disambungkan. Alladzi man dzukitu indahu falam yusolli alayya. Orang yang ketika disebut namaku di sini lalu ia tidak bersalawat untukku, pelit. Masya Allah. Kalau Nabi pelit, bagaimana kita minta syafaat pada Nabi? Nabi mengatakan kita itu termasuk pelit. Kalau yang tadi celaka, yang kedua ini pelit. Poin ketiga, bersolawat ketika berdoa. Jadi ketika kita tadi habis sholat kita berdoa, ada selawatnya, harus itu, karena satu paket. Fudalah bin Ubaid berkata, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda bitamidihillah wa samsana alaihi, maka mulailah dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Nah ini dia. Thumma liyusuli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersalawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diharuskan. Adabnya seperti itu. Bisa juga sih langsung ini, tapi kalau kita bicara ini adabnya seperti ini, tata caranya seperti ini. Kemudian thumma liyad'u ba'du bima syaa'. Lalu mintalah doa yang diinginkan. Nah, baru kita. Jadi tahapannya seperti itu. Pertama kepada Allah, kepada Nabi, baru kita minta. Yang poin keempat, bersolawat ketika kita tadi mau masuk ke dalam masjid. Dasarnya mana? Saya bisa mengatakan dalam kesempatan ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 771 dan Tirmizi nomor 314. Dan ini Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Fatimah putri Rasulullah SAW, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau mengucapkan Bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Allah maghfirli dzunubi waftahi abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu rahmat. Itu ketika masuk masjid. Yang kedua, ketika kita keluar masjid bagaimana? Bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Allah maghfirli dzunubi waftahi abwa fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu karuniamu ketika kita keluar. Bapak, membaca sholat kepada Nabi SAW diusahakan dikelak. Ini masih banyak, ada beberapa. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang akan datang akan dijelaskan atau ditambahkan maksud saya. Dan inilah ada 4 poin daripada fungsi sholawat. Kapan sholawat itu harus diucapkan, dilantunkan.
karena itu merupakan doa. Dan sekali lagi itulah akhir pada kultum pada pagi ini. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita isi ruang kehidupan ini sesuai dengan ciri-ciri orang mukmin di surat 23. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Semoga bermanfaat terutama untuk diri Abdullah ini, hamba yang dhaif ini. Dan wallahu a'lam bishawab. Alhaqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.